Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumut thulatsa as-salis wa ishrun min syahri Yanair 2024 muqabil al-ashir min syahri Rajab 1445. Mazilna fi darsina fi kulliyati al-hadis, yang mana kitab yang kita pelajari Dhawabitul Jarhi wa Ta'dil, dan kitab ini kitab yang sangat dibutuhkan untuk seorang yang ingin kelak bergumul menjadi seorang yang mentahqiq, mentakhrij dari hadis. Dan faedah dari kitab ini adalah bagaimana kita menjadi seseorang yang insaf dalam menghukumi rawi-rawi dari rawil hadis, sehingga kita bisa menetapkan hadis ini sahih, hadis ini dhaif dari rawi-rawi tersebut. Dan faedah yang kedua, kita akan menjadi insaf di saat kita melaksanakan penghukuman kepada ustadz, kepada asy-syekh yang hidup di zaman now, yang mana ustadz tersebut dibincangkan oleh manusia ahli sunnah di zamannya, dipuji dan juga dicela. Maka bagaimana cara untuk keluar dari permasalahan khilaf di kalangan para ahli jarhi wa ta'dil, baik di zaman doi ataupun di zaman now. Untuk perkara di zaman dulu, kita tidak mempunyai wasilah dan sarana kecuali dari akhbar ahlul ilm, ahlu jarhi wa ta'dil yang telah ada hidup di zaman dulu, seperti rawi yang kita lewati dari berbagai pelajaran yang ada pada kita. Maka dia hidup di zaman tabi'i atau itba'ut tabi'in, itu saja. Atau yang setelah zaman itba'ut tabi'in, seperti di zaman Imam Al-Bukhari tabaqah yang ke-11 atau ke-12, seperti Imam At-Tirmidzi. Maka kita menghukumi mereka orang-orang yang sudah lama meninggal. Dari mana wasilahnya? Dari akhbar yang kita kumpulkan al-jarh wa ta'dil dari ulama terdahulu. Dan itu perkaranya mudah sulit. Kita katakan mudah karena kita mempunyai ilmu seperti dhawabit al-jarh wa ta'dil, dan sulitnya karena kadang-kadang kita harus membutuhkan mengumpulkan data tentang orang tersebut. Jangan hanya membaca satu kitab, jangan hanya membaca satu literatur, jangan hanya membuka jarh wa ta'dil dari satu ulama, tapi harus melihat kepada ucapan ulama. Itu yang menjadi sulit. Kalau hanya mengambil dari satu ulama, cukup mengambil dari ucapan Abu Hatim, maka akan melahirkan keputusan yang tidak begitu kuat, karena Abu Hatim mutasyaddid misalnya. Atau hanya mengambil ucapan mu'tadil, ucapan Imam Ahmad, itu pun tidak baik, karena Imam Ahmad mungkin terbatas pengetahuannya tentang dia, dan dia dalam keadaan diam, maka tidak menghukumi kepada rawi, padahal para ulama yang lain membicarakannya dengan kebaikan dan keburukan. Maka ini gampang susah. Dan yang paling susah, ulama yang hidup di zaman now, dari dai ataupun asatidah ataupun masyayikh,
yang mana diperbincangkan manhajnya, diperbincangkan oleh para ulama. Ini pun gampang-gampang susah. Gampangnya mereka hidup di zaman now. Dengan mudah kita bisa menghukumi, misalnya si fulan sudah dijarah oleh Syekh Robi, si fulan sudah dijarah oleh ulama yang lain, asatidah yang lain, karena dia hidup di zaman kita. Kita melihat bagaimana muamalahnya, bagaimana dia berdusta, bagaimana dia melaksanakan keburukan-keburukan dari segi adalah, seperti menipu uang dakwah misalnya, ataupun menipu uang ikhwah, ataupun berhubungan dengan murid-murid yang perempuan, dan seterusnya. Maka jelas keadaan orang ini dari segi adalah, atau dia berlembek-lembek kepada dai yang salah jalan, bergabung dengan kelompok roja, membantu dakwah bersama dengan mereka, atau dengan Asyururiyah, atau dengan kelompok Ihya'ut Turoth Al-Hizbiyah. Maka ini pun jelas mana lawan dan mana kawan, itu jelas. Namun beratnya dari segi apa? Ta'atuf, dari segi ta'aluf, dari segi hati kita bisa condong kepadanya karena ini teman kita Doeloy. Dulu kita sama-sama duduk dengan Syekh Mukbil. Dulu kita sama-sama makan Indomie malam Jumat libur, sama-sama bikin syai, sama-sama bercengkrama. Maka di saat pulang ke Indonesia berbeda arah, akhirnya menjadi canggung untuk mentahdir, menjadi canggung untuk menjauhi diri darinya. Apalagi dia yang membantu kita di saat zaman dulu di Yaman, dan kemudian pulang ke Indonesia, misalnya pertama datang disambut, dan dia sudah memiliki markaz-markaz banyak, maka disambut untuk mengisi markaznya dan hidup di bawah naungannya atau di bawah bayang-bayangnya. Maka diketahui dari semenjak di Yaman dia akan pulang, orang ini sudah dijarah oleh ulama. Namun di saat pulang dirangkul oleh orang ini dan diberikan sumber makanan, minuman, diberikan istri juga. Karena pulang masih jomblo, dinikahkan oleh murid-muridnya dia yang mustafidat, yang hafal Al-Quran. Maka perkara yang seperti ini yang membuat berat antara al-wala dan bara'. Maka di sini dengan dawabit al-jarhi wa ta'dil yang kita pelajari, kita tahu bahwa ini adalah perkara hawa nafsu. Dan jika kita kembali, bukan permasalahan hawa nafsu, para ulama menjarahnya, dan para ulama pun datang ke Indonesia dikarenakan dia. Ulama ahlu sunnah, dari biaya dia. Maka ini pun membuat fitnah, di mana ulama ahlu sunnah ceramah di tempatnya, di ma'hadnya, atas dari undangan dia. Maka bagaimana para ulama yang lain menjarahnya dan sebagian ulama datang? Maka ini membuat fitnah. Ini yang kita katakan tadi, dawabit al-jarh wa ta'dil tetap bisa kita improvisasikan. Banyak dari cara-cara. Nah, sekarang setelah kita masuk tadi atau di pelajaran yang lalu tentang jika terjadi ta'arud bainal jarhi wa ta'dil, apa yang pertama dilakukan? Kita mengklasifikasikan iktibar manahij al-a'imah fi jarhihim wa ta'dilihim ila salasati aqsam. Mana yang muta'annitin, dan mana yang mu'tadilin, dan mana yang mutasahilin. Aina mikrofon udkur lana
Ya Hudzaifah, al-mutasyaddidin. Imam Syu'bah, Yahya ibn Sa'id, Yahya ibn Ma'in, Abu Hatim, An-Nasa'i, Ibn Hibban, wa Ibnu Hazm. Taib. Wa minal mu'tadilin anta. Wa minal mu'tadilin Sufyan Ats-Tsauri wa Muhammad ibn Sa'ad wa Imam Ahmad wal Bukhari wa Abu Zur'ah wa Daraqutni. Wa kadhalika ziyadah Muslim kadhalik minal mu'tadilin wa katsir kalamuhu ala rijal. Wa minal mutasahilin Al-Ajli wa Abu Isa At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa Daraqutni. Yani fi ba'dal ahyan Daraqutni. Wa man had wal Hakim wal Baihaqi. Maka yang pertama kita klasifikasikan menjadi 3 kelompok. Di saat terjadi ta'arud bainal jarhi wa ta'dil, apa nih hukumnya? Ada yang memuji, ada yang mendhaifkan, ada yang mengatakan imam siqatun sabtun, ada yang mengatakan tarakuhu, hadisnya matruk, ditinggal oleh para ulama. Apalagi dengan lafaz yastahiqut tark. Dan yarwi anil maudu'at, dia meriwayatkan dari hadis-hadis yang palsu. Maka bingung kita. Jangan bingung. Pertama, caranya klasifikasikan mana mutasyaddid dan mana mu'tadil dan mana mutasahil. Ini jalan pertama agar mencerahkan dari perkara, dari perbedaan yang membuat gelap. Maka di sini bagaimana faidahnya? Pertama, kita lihat para mutasyaddidin. Di mana para mutasyaddidin kebanyakan mencela, dan di sini dia mentausi. Imam An-Nasa'i mengatakan siqah. Ini pegang. Addu 'alaiha binawajid. Pegang dengan gigi geraham kalian. Imam Yahya ibnu Ma'in mutasyaddid mengatakan la ba'sa bihi. Ini mengatakan la ba'sa bihi. Orang lain banyak mengatakan dhaif, dia mengatakan la ba'sa bihi. Itu pun dipegang. Kemudian ada yang mutasyaddidin mengatakan yastahiqut tark. Seperti Ibnu Hibban, dia banyak meriwayatkan hadis-hadis yang salah, ahlul ibadah sampai ibadahnya membuat dia tidak murajaah, maka dia lebih baik ditinggal. Tidak boleh, tidak halal rawi meriwayatkan dari dia. Ini ucapan yang mutasyaddid kepada rawi, maka ditinggal. Seperti itu. Dan faedahnya mengetahui rawi yang mutasahil, maka orang-orang yang mutasahil di saat dia mentautsik, maka jangan langsung diambil karena dia mutasahil. Dilihat ucapan ulama yang lain. Jika ulama yang lain ternyata mendhaifkannya dan dia mensikohkannya, ini pun la yu'tabar. Lalu pembagian yang ketiga, melihat kepada rawi-rawi yang mu'tadil. Maka jika tadi orang yang mutasahil memudahkan untuk memuji, maka dilihat adakah orang-orang yang mu'tadil yang memujinya. Maka ucapan orang-orang mu'tadil bisa dijadikan sebagai bahan acuan. Dan itu yang kebanyakan diambil oleh para ulama. Dan ini cara yang pertama. Maka jika terjadi ta'arud bainal jarhi wa ta'dil bainal ulama, maka jangan bingung. Pertama, bagikan, ketahui dari para rawi-rawi di sini. Kemudian sekarang kita masuk kepada perkara yang kedua. Catat, cara yang kedua untuk memecahkan masalah ta'arud fil jarhi wa ta'dil, kullu tabaqah min tabaqatin nuqadur rijal la yakhlu min mutasyaddid wa mutawassit. Bahwa jika kita rujuk kepada tabaqah kehidupan mereka seperti tabaqah
al-khamisah, tabaqah as-sadisah, tabaqah as-sabi'ah, tabaqah as-thaminah, seperti yang kita sebutkan biasa di dalam ilmu rijal. Maka dari tabaqah ke tabaqah itu ada dari mu'tadilin, munsifin, dan ada dari muta'annitin, orang-orang yang syadid jarahnya. Di mana-mana, bahkan di zaman now pun ada. Contohnya faminal awal, dari contoh yang pertama misalnya Syu'bah ibnul Hajjaj wa Sufyan ats-Tsauri wa Syu'bah asyadduhuma. Maka untuk contohnya adalah Syu'bah dengan Sufyan ats-Tsauri. Maka Syu'bah siapa? Ibnul Hajjaj Abul Bustam. Wa Sufyan ats-Tsauri huwa imam kadalik fi Kufah. Wa Syu'bah imam di Wasit. Keduanya berada di Irak. Wa kilahuma asya fi tabaqah as-sabi'ah. Keduanya hidup di zaman yang satu. Apa tabaqah as-sabi'ah? Di tabaqah yang ketujuh, min kibar itba'at tabi'in. Mereka dari para ulama gembongnya, pemimpinnya, kibarnya dari para itba'at tabi'in. Maka ini orang-orang yang hidup di tabaqah yang ketujuh, mereka menjadi pemimpin dari itba'ut tabi'in. Maka di sini hidup Syu'bah di Wasit, Sufyan ats-Tsauri di Kufah, dan Imam Malik Ibnu Anas di Madinah, dan juga Laits Ibnu Sa'ad di Mesir, dan Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi fil Yaman San'a, wal Auza'i fi Syam, wa kadzalika Waddah Al-Yaskuri qarib fi Basrah min haula. Maka para ulama di zamannya itu ada yang mu'tadil,